Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pemuda ini yang menikahi wanita yang berkepala dua. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Hanafi tidak pernah menyangka, hidupnya yang tenang di desa lereng gunung akan berubah dalam sekejap. Seorang pemuda yatim piatu yang tinggal bersama pamannya, ia menjalani hari-hari sederhana sebagai penjual buku keliling. Langkah kakinya selalu ringan, namun hatinya diam-diam menyimpan kehampaan yang tak mampu ia pahami. Ia mencintai dunia literasi, tapi belum pernah merasakan kisah cinta seperti yang ia baca, sampai suatu sore, saat hujan turun pelan dan kabut mulai merayap di jalanan desa, matanya terpaku pada sosok perempuan yang membuat dadanya gemetar. Di bawah payung lusuh, berdiri seorang gadis berbaju putih yang tengah memetik bunga liar. Tapi bukan itu yang membuat Hanafi membeku. Gadis itu memiliki dua kepala, dua wajah yang berbeda, namun sama-sama cantik. Yang satu, Amara, tatapannya tenang, penuh kehati-hatian. Yang satu lagi, Mirna, tersenyum lebar, seolah tahu dunia selalu bisa dinikmati meski tak sempurna. Dalam keterpakuannya, Hanafi bahkan lupa cara bernapas. Ia tak tahu harus lari atau mendekat. Tapi yang pasti, hatinya tidak menolak pemandangan itu. Justru, ia merasa tertarik. Jangan tatap terlalu lama, biasanya mereka langsung kabur, ujar Mirna dengan senyum setengah mengejek. Amara menunduk, jelas tak nyaman. Wajahnya memerah. Hanafi tersadar dan langsung menunduk, merasa bersalah. Tapi alih-alih pergi, ia malah berkata pelan, "Maaf, aku tidak pernah melihat sesuatu seindah ini." Ucapan itu membuat kedua kepala saling menoleh satu sama lain, terdiam. Tak ada yang pernah berkata seperti itu sebelumnya, tidak dengan nada tulus seperti Hanafi barusan. Amara hampir menarik tubuh mereka pergi, tapi langkahnya tertahan oleh Mirna yang masih menatap Hanafi penuh rasa ingin tahu. "Siapa namamu?" tanya Mirna cepat, sebelum Amara sempat menghentikannya. "Hanafi," jawab pemuda itu. "Aku menjual buku keliling. Aku sering lewat sini, tapi baru kali ini bertemu kalian." Amara menghela napas berat. Ia tahu dunia luar tidak ramah, dan perhatian seperti ini seringkali berujung luka. Tapi ada sesuatu di mata Hanafi, bukan tatapan iba, bukan ketakutan, melainkan rasa hormat. Setelah hari itu, Hanafi tak bisa tidur dengan tenang. Bukan karena takut, tapi karena rasa ingin tahunya membesar seperti ombak. Ia ingin tahu siapa mereka, bagaimana hidup dengan dua jiwa dalam satu tubuh, dan mengapa dunia seolah menjauhkan mereka dari cahaya. Hatinya terguncang, tapi dalam cara yang aneh dan indah. Ia sadar, tak peduli seaneh apapun takdir mempertemukannya dengan Amara dan Mirna, perasaannya telah tertambat pada sesuatu yang lebih dalam dari logika. Di sisi lain, Amara marah pada dirinya sendiri karena membiarkan lelaki asing itu masuk dalam pikirannya. Ia telah membangun benteng bertahun-tahun untuk melindungi hati mereka dari dunia yang kejam. Tapi kini, Hanafi muncul seperti angin lembut yang mulai merobohkan dinding-dinding itu. Sedangkan Mirna, dia tersenyum diam-diam, menikmati getaran aneh di dada mereka yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Mungkin, hanya mungkin, seseorang akhirnya melihat mereka, bukan sebagai keanehan, tapi sebagai keindahan. Hanafi kembali ke rumah dengan langkah pelan, namun hatinya bergemuruh seperti badai. Bayangan wajah Amara dan Mirna terus bermain di benaknya, tatapan lembut Amara yang penuh luka, dan senyum Mirna yang seperti cahaya di tengah gelap. Ia tahu, pertemuan itu bukan hal biasa. Itu bukan sekadar rasa kagum sesaat, ada sesuatu dalam dirinya yang tersentuh, seakan melihat dua sisi kehidupan dalam satu tubuh yang sama. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hanafi menulis puisi. Bukan tentang hayalan, tapi tentang dua jiwa yang ingin ia kenal lebih dalam. Sementara itu, di rumah kecil mereka di pinggir hutan, Amara dan Mirna terdiam dalam keheningan yang jarang terjadi. Amara sibuk menenangkan pikirannya, mencoba meyakinkan diri bahwa pertemuan itu tak berarti apa-apa. Tapi dalam lubuk hatinya, ada bagian yang bergetar, takut namun juga berharap. "Kau terlalu mudah percaya,"
gumam Amara lirih. Dan kau terlalu takut untuk percaya, jawab Mirna tajam. Mereka bertengkar dalam kepala yang sama, saling menyalahkan atas perasaan aneh yang tumbuh karena satu lelaki asing bernama Hanafi. Hari-hari berikutnya, Hanafi sengaja melewati jalan yang sama, berharap bisa bertemu lagi. Kadang ia hanya melihat jejak kaki, kadang melihat bayangan di antara pepohonan. Hingga akhirnya, pada sore keempat, ia mendengar suara tawa Mirna. Ia muncul lebih dulu dari semak, diikuti Amara yang tampak ragu. "Kau mencariku?" tanya Mirna dengan nada menggoda. "Aku mencarimu, kalian," jawab Hanafi jujur. Lalu ia mengeluarkan sebuah buku dari tas tuanya, buku puisi miliknya. "Boleh aku bacakan satu untuk kalian?" katanya, dengan suara yang hampir gemetar. Amara ingin menolak, dunia sudah terlalu sering menjadikannya bahan olok-olok. Tapi ketika Hanafi mulai membaca puisi itu, suaranya tenang dan penuh makna. Bait demi bait menggambarkan tentang dua bintang yang bercahaya dalam langit yang sama, saling berbeda namun saling melengkapi. Mirna tersenyum, senyum yang kemudian perlahan diikuti air mata Amara. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang berusaha memahami mereka bukan dengan kasihan, tapi dengan penghargaan. Hati mereka mulai terbuka, meski masih diliputi rasa takut. Setelah hari itu, sebuah ikatan mulai tumbuh. Bukan sekadar pertemanan, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit. Hanafi menjadi satu-satunya orang yang mereka izinkan masuk ke dunia kecil mereka. Namun di balik senyum Mirna dan pandangan lembut Amara, masih tersimpan satu pertanyaan besar, sanggupkah Hanafi bertahan saat dunia tahu kebenarannya? Atau, akankah ia pergi seperti yang lain? Amara ingin percaya, Mirna sudah mulai berharap, tapi masa lalu mereka mengajarkan, tak semua yang datang, berniat tinggal. Hubungan Hanafi dengan Amara dan Mirna perlahan menjadi kebiasaan yang menghangatkan hari-hari mereka. Setiap sore, Hanafi datang membawa buku, cerita, dan senyuman yang tidak pernah berubah. Amara mulai membuka diri meski tetap menjaga batas, sementara Mirna tak pernah segan menunjukkan rasa bahagianya. Mereka mulai saling mengenal lebih dalam, tentang musik yang disukai Amara, tentang mimpi lucu Mirna menjadi penyanyi, dan tentang bagaimana tubuh mereka menjadi medan konflik yang tak pernah hening. Namun, di balik semua itu, mereka tak menyadari bahwa langkah kecil mereka mulai terdengar oleh telinga-telinga tajam di desa. Desas-desus mulai menyebar seperti api menjilat alang-alang kering. Warga desa memperbincangkan Hanafi dengan nada sinis dan jijik. Mereka menyebutnya terkutuk, dan menyebut Amara Mirna sebagai makhluk aneh yang membawa sial. Beberapa tetua desa mulai mengawasi Hanafi, menyindirnya saat ia lewat, bahkan meludahi tanah setelah melihatnya. Hanafi mencoba bersabar, ia hanya ingin mencintai tanpa syarat, tapi dunia seolah ingin menghukumnya karena mencintai sesuatu yang tak bisa diterima logika. Salah satu malam yang paling membekas terjadi ketika Hanafi menemukan rumah Amara dan Mirna dilempari batu. Di dinding kayu rumah itu tertulis cat merah yang menyakitkan hati, setan berkepala dua. Amara bersembunyi dalam diam, tubuh mereka gemetar, dan Mirna untuk pertama kalinya tak bisa berkata-kata. Hanafi menggenggam tangan mereka, merasakan nadi yang sama dalam dua jiwa yang kini diliputi ketakutan. "Aku di sini, aku tidak akan kemana-mana," ucapnya. Tapi Amara hanya menatapnya lama, sebelum berkata pelan, "Apa kau masih akan tetap di sini, kalau suatu hari dunia memaksamu memilih?" Malam itu, setelah membersihkan dinding, mereka duduk dalam senyap. Hanafi merasa lelah, bukan karena cintanya surut, tapi karena dunia terlalu bengis. Ia bukan takut akan cacian, tapi takut jika kebenciannya akan membuat Amara dan Mirna hancur. "Kau tahu, Vi," ujar Mirna pelan, "kami terbiasa dibenci. Tapi kami belum pernah dicintai seperti ini. Itu membuat segalanya terasa lebih sakit." Amara mengangguk, dan menambahkan, "Karena untuk pertama kali, kami ingin tetap bertahan hidup." Bukan hanya hidup, Hanafi menatap mereka dengan mata berkaca. Ia sadar, cintanya bukan sekadar keberanian mencintai yang berbeda.
Tapi keberanian melindungi, menerima seluruh luka, dan tetap memilih mereka meski dunia memaksa sebaliknya. Ia tahu, jalan di depan tak akan mudah. Tapi saat itu, di antara sisa malam yang sunyi dan langit yang menangis bersama mereka, Hanafi memantapkan hati, ia akan melawan dunia, demi dua jiwa yang telah mengajarkannya makna cinta sejati. Hari-hari berlalu dengan semakin berat. Hanafi terus berusaha hadir, tapi luka di hatinya kian dalam. Pekerjaannya sebagai penjual buku mulai terganggu. Beberapa pelanggan menolaknya mentah-mentah karena desas-desus yang menyebar. Ia diolok-olok sebagai lelaki tak waras, dan bahkan dilarang masuk ke balai desa. Yang paling menyakitkan adalah saat pamannya sendiri memintanya meninggalkan rumah jika masih ingin berkawan dengan makhluk itu. Hanafi hanya terdiam. Dunia kini seolah berubah menjadi ruang sempit yang memaksa cintanya untuk mati pelan-pelan. Di sisi lain, Amara dan Myrna mulai melihat perubahan dalam sikap Hanafi. Ia tak lagi datang setiap hari. Senyumnya tak lagi selebar dulu. Mereka tahu, itu bukan karena cintanya berkurang, tapi karena dunia sedang menghancurkannya perlahan. Amara mulai meragukan keputusan untuk membiarkannya masuk ke dalam hidup mereka. "Apa yang kita lakukan padanya, Mir?" bisiknya suatu malam, dengan suara gemetar. Myrna, yang biasanya penuh optimisme, kali ini pun terdiam lama sebelum menjawab lirih, "Mungkin, kita egois." Suatu malam, di bawah langit penuh bintang yang seolah tak peduli pada penderitaan bumi, Hanafi datang dengan langkah berat. Wajahnya penuh luka memar, entah dari siapa. Ia duduk di depan rumah kecil mereka, menunduk. Amara dan Myrna keluar dengan pelan, hati mereka dipenuhi rasa bersalah. "Mungkin, aku memang terlalu memaksa," ucap Hanafi lirih, hampir tak terdengar. "Mungkin, kalian lebih baik tanpaku. Aku hanya membuat kalian semakin dibenci." Suasana sunyi menegangkan, bahkan jangkrik pun seakan tak berani bersuara. Amara mendekat dan memegang tangan Hanafi, untuk pertama kalinya dengan penuh keberanian. "Bukan kamu yang salah. Dunia ini yang terlalu kejam untuk menerima sesuatu yang tak biasa," katanya dengan suara bergetar. Myrna mengusap luka di pipi Hanafi sambil menahan tangis, lalu berkata, "Kalau kamu pergi, kami bukan lagi dua jiwa, kami akan jadi dua kehancuran." Mereka bertiga saling menatap, mata mereka berkaca, dipenuhi luka dan cinta yang sama dalamnya. Saat itu, cinta tak lagi sekadar rasa. Ia menjadi ikatan luka yang saling merawat. Malam itu, mereka membuat keputusan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk pergi. Meninggalkan desa, meninggalkan kebencian, dan mencari tempat di mana mereka bisa bernapas tanpa dibakar oleh pandangan hina. Bukan karena mereka lemah, tapi karena cinta ini terlalu suci untuk dibunuh oleh suara orang-orang yang tak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu kemana harus pergi, tapi mereka tahu satu hal, selama mereka bersama, mereka masih punya harapan. Mereka pergi di pagi buta, saat kabut masih menyelimuti desa dan suara ayam belum terdengar. Hanafi menggandeng tangan Amara dan Myrna erat, seolah takut jika langkah mereka sedikit saja goyah, dunia akan kembali menyeret mereka ke dalam kegelapan. Tidak ada perpisahan, tidak ada kata-kata, hanya jejak kaki yang tertinggal di tanah becek dan sebuah rumah kecil yang perlahan ditinggalkan oleh cinta. Mereka tak membawa apa-apa selain keyakinan, bahwa cinta ini, seaneh dan sesakit apapun bentuknya, pantas diperjuangkan. Perjalanan panjang itu membawa mereka ke sebuah kota kecil di pinggir laut. Di sana, orang-orang lebih sibuk dengan hidup masing-masing. Mereka tak lagi jadi bahan tontonan. Hanafi bekerja di sebuah toko buku tua, sedangkan Amara dan Myrna membantu pemilik warung makan di ujung jalan. Mereka tak lagi bersembunyi, tapi tetap berhati-hati. Dunia masih punya luka, tapi mereka sudah lebih kuat. Perlahan, mereka membangun hidup dari serpihan. Saling menyembuhkan, saling memeluk tiap malam, bukan untuk menahan dingin, tapi untuk mengingat bahwa mereka masih ada bersama. Suatu malam, di bawah langit berbintang yang sama, Hanafi melamar mereka. Ia tidak membawa cincin mahal,
hanya kalung buatan tangan dengan dua batu kecil, satu berwarna biru tenang seperti Amara, satu lagi jingga cerah seperti Myrna. Kalian bukan dua yang aku pilih. Kalian adalah satu yang utuh, yang membuatku pulang ke dalam hati sendiri. Amara menangis. Myrna memeluk Hanafi sambil tertawa dan menangis bersamaan. Tidak ada pesta, tidak ada keluarga. Tapi saat itu, cinta mereka resmi menjadi janji. Beberapa tahun berlalu, di sudut kota kecil itu, sebuah toko buku dan warung makan berdiri berdampingan. Orang-orang mengenal pasangan itu sebagai keluarga yang aneh tapi hangat. Anak-anak suka mendengar dongeng dari kakak berkepala dua, dan para pelanggan selalu kembali, bukan hanya karena makanan enak, tapi karena ketulusan yang terpancar dari mereka. Hanafi, Amara, dan Myrna akhirnya menemukan rumah, bukan tempat, tapi rasa. Dari kisah mereka, dunia belajar satu hal penting, bahwa cinta tidak harus dimengerti oleh semua orang untuk menjadi nyata. Kadang, cinta itu hadir bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan. Bukan untuk diterima banyak orang, tapi cukup diterima oleh dua hati, atau dalam kisah ini, tiga hati yang bersatu dalam satu perjalanan hidup yang luar biasa. Cinta mereka tidak biasa, tapi justru karena itulah cinta itu menjadi abadi. Suatu sore yang tenang, saat langit berwarna keemasan dan debur ombak mengalun seperti lagu tidur, Hanafi duduk di tepi pantai, menunggu Amara dan Myrna pulang dari pasar. Angin laut menyapu wajahnya, membawa aroma asin dan kenangan tentang masa-masa kelam yang sudah lama mereka tinggalkan. Namun, hatinya terasa gelisah. Entah mengapa, firasat buruk menghantam dadanya seperti ombak besar yang menghantam batu. Dan benar saja, ketika suara langkah kaki mendekat, wajah Amara dan Myrna tampak berbeda, tegang, pucat, dan penuh kecemasan. "Ada yang mengikuti kami, sejak seminggu lalu," bisik Amara lirih. Myrna menambahkan, "Kami rasa, dia dari desa." Jantung Hanafi mencelos. Dunia yang dulu sudah mereka tinggalkan kini seolah menarik mereka kembali ke dalam luka yang belum sepenuhnya sembuh. Mereka bertiga duduk dalam diam, saling memegang tangan, merasakan bahwa damai yang telah mereka bangun bisa saja direnggut kembali. "Kita tidak akan lari lagi," ucap Hanafi tegas. "Tapi kita juga tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan kita." Beberapa hari kemudian, orang itu muncul, Pak Arman, tokoh masyarakat dari desa lama. Ia datang bukan untuk mengusir, tapi meminta maaf. "Dulu kami bodoh, Hanafi. Kami takut pada apa yang kami tak mengerti," ucapnya dengan mata berkaca. Ia bercerita bahwa sejak kepergian mereka, desa menjadi sunyi, dan banyak orang mulai bertanya-tanya, kemana perginya Hanafi dan gadis ajaib itu. Kini, setelah bertahun-tahun, sebagian masyarakat mulai sadar, yang berbeda tak selalu salah. Dan cinta sejati, tak layak dikutuk. Amara menangis dalam diam. Myrna menggenggam tangan Hanafi kuat-kuat. Mereka tak pernah membayangkan akan ada hari di mana dunia datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk berdamai. Dan meski luka itu belum sepenuhnya sembuh, mereka tahu, dengan pengakuan ini, hidup mereka telah melampaui satu garis penting, mereka bukan lagi korban. Mereka adalah bukti bahwa cinta yang bertahan, pada akhirnya, bisa mengubah cara dunia melihat. Kini, Hanafi, Amara, dan Myrna menjalani hidup baru dengan lebih tenang. Tidak semua orang mencintai mereka, tapi cukup banyak yang mulai memahami. Dan itu sudah cukup. Mereka tahu ujian takkan pernah berhenti, tapi mereka juga tahu, bersama, mereka bisa melewati apapun. Dalam satu tubuh dan tiga hati, mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati bukan soal kesempurnaan, tapi soal keberanian untuk bertahan, meski seluruh dunia menentang. Hidup mereka kembali berjalan seperti biasa setelah kedatangan Pak Arman, namun sesuatu di dalam hati Amara mulai terasa tak tenang. Ia sering menatap cermin lama-lama, menelusuri wajahnya sendiri dan wajah Myrna di sisi lain. "Apakah kita bisa menjadi seorang ibu?" bisiknya suatu malam, dalam kesunyian yang hanya bisa didengar oleh Myrna. Pertanyaan itu telah lama ia pendam, tapi kini, setelah damai mulai menyentuh mereka,
ia mulai memikirkan masa depan, sesuatu yang dulu terasa mustahil. Myrna, yang biasanya ceria, kali ini hanya diam. Pertanyaan itu bukan hanya tentang kemampuan tubuh mereka, tapi juga tentang keberanian untuk membawa seorang anak ke dunia yang mungkin akan sekejam masa lalu. Bagaimana jika anak kita tumbuh dibenci? Bagaimana jika ia mewarisi tubuh kita, dan harus melalui semua ini lagi? Ucap Myrna pelan. Amara menggigit bibirnya. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar takut, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk sesuatu yang belum lahir. Mereka ingin menjadi ibu, tapi tidak ingin cinta mereka melahirkan luka yang baru. Hanafi menyadari perubahan sikap mereka. Ia tahu ada sesuatu yang mengganggu, tapi tidak ingin memaksa. Hingga pada suatu malam, Amara akhirnya bertanya dengan suara gemetar, "Vi, kalau kita tidak bisa punya anak, apa kau akan tetap bertahan?" Hanafi tertegun. Ia menatap mereka dalam diam, lalu menggenggam tangan mereka dan berkata dengan air mata yang menetes, "Aku tidak mencintai kalian untuk melahirkan anak, aku mencintai kalian karena kalian menghidupkan aku. Kalau takdir memberi kita keturunan, itu hadiah. Tapi jika tidak, cinta kita tetap utuh." Jawaban itu membuat Amara dan Myrna tak bisa berkata apa-apa. Mereka menangis dalam diam, air mata yang bukan karena sedih, tapi karena cinta itu ternyata lebih dalam dari yang mereka duga. Namun malam itu juga, mereka berdoa bersama, bukan meminta anak, tapi meminta hati yang kuat jika takdir memutuskan sebaliknya. Mereka tak lagi menuntut hidup untuk memberikan apa yang diinginkan, cukup memberi mereka keberanian untuk menerima apa yang diberikan. Hari-hari setelah itu mereka jalani dengan lebih tenang. Di tengah kesederhanaan hidup mereka, rasa syukur tumbuh dalam sunyi. Mereka tahu dunia belum sepenuhnya ramah, dan masa depan masih misterius. Tapi mereka punya satu sama lain. Dan untuk cinta seperti itu, tak ada hal yang terlalu aneh, terlalu berat, atau terlalu sulit, karena tiga hati dalam satu cinta, sudah cukup untuk membentuk satu dunia kecil yang penuh harapan. Musim hujan datang dengan langit kelabu dan tanah yang basah sepanjang hari. Amara merasa tubuh mereka berbeda akhir-akhir ini, lebih lelah, lebih peka, dan sering merasa mual di pagi hari. Awalnya ia mengira itu hanya kelelahan biasa karena terlalu banyak bekerja di warung. Tapi ketika ia merasa denyut halus di bagian perut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, hatinya mencelos. Myrna pun merasakannya. Meski tak diucapkan, mereka tahu sesuatu sedang tumbuh di dalam tubuh mereka. Sesuatu yang selama ini mereka anggap mustahil. Ketika Hanafi mendengar kabar itu, ia tidak langsung bersorak gembira. Justru tubuhnya gemetar, matanya membesar menahan emosi yang campur aduk. Ia berlutut di hadapan Amara dan Myrna, memeluk mereka erat. Ini bukan hanya keajaiban, bisiknya, ini bukti bahwa cinta kita nyata, meski dunia dulu menolaknya. Tapi setelah pelukan itu, datanglah rasa takut yang membungkam kebahagiaan mereka. Bagaimana jika kehamilan ini menimbulkan bahaya? Tubuh mereka unik, dan tak ada dokter yang benar-benar tahu bagaimana harus menangani kehamilan seperti ini. Hari-hari berikutnya mereka lalui dengan penuh kecemasan. Mereka mencari bidan yang mau membantu, hingga akhirnya menemukan seorang perempuan parubaya bernama Bu Retno, yang pernah bertugas di daerah terpencil dan terbiasa menghadapi kasus tak biasa. Saat memeriksa Amara dan Myrna, Bu Retno menatap mereka lama dengan mata berkaca-kaca. "Kalian luar biasa. Bayi ini, degupnya kuat. Tapi kalian harus bersiap untuk semua kemungkinan," katanya perlahan. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung ketakutan yang dalam. Amara menggenggam Hanafi, Myrna menangis pelan di bahunya. Malam-malam mereka berubah. Tak lagi penuh ketenangan, tapi doa-doa panjang dan pelukan erat. Mereka bertiga tidur dalam posisi yang sama setiap malam, seperti ingin melindungi kehidupan baru yang sedang tumbuh dalam diam. Hanafi memeluk tubuh yang ia cintai seutuhnya, seolah ingin menyalurkan seluruh keberaniannya. Sementara Amara dan Myrna, meski berbeda pikiran, sepakat dalam satu hal, mereka rela mempertaruhkan segalanya, demi satu kehidupan kecil yang akan mereka panggil anak. Dan saat itu, di tengah badai ketakutan,
mereka sadar bahwa cinta mereka telah naik ke tahap yang lebih dalam. Bukan lagi hanya tentang keberanian melawan dunia, tapi tentang menerima takdir, apapun bentuknya. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi malam itu, di bawah hujan deras dan doa yang tak henti, tiga hati yang telah lama disakiti dunia kini memilih untuk percaya bahwa cinta yang cukup kuat bukan hanya menyatukan, tapi juga menciptakan kehidupan baru. Hari itu tiba, lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Malam hujan mengguyur kota kecil mereka, dan tubuh Amara mulai menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Myrna panik. Amara berjuang menahan rasa sakit yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya, dan Hanafi menggenggam tangan mereka tanpa henti. Bu Retno datang dengan napas terengah, langsung membawa mereka ke bilik bersalin sederhana di rumahnya. Tak ada fasilitas lengkap, hanya keberanian, cinta, dan doa yang menyelimuti udara malam itu. Proses kelahiran berlangsung penuh perjuangan. Amara kehabisan tenaga, dan Myrna menjerit memohon agar rasa sakit itu bisa dibagi padanya. Hanafi menahan tangis, tak kuasa melihat dua sosok yang ia cintai hampir tak sanggup bertahan. Dalam satu momen paling sunyi, suara tangisan bayi pecah memecah malam. Bayi perempuan mungil dengan mata yang menatap lekat seolah membawa dunia dalam pandangannya. Tangis berganti haru, mereka menangis bersama, kali ini bukan karena luka, tapi karena kehidupan baru telah lahir dari cinta yang dulu dianggap mustahil. Anak itu mereka beri nama Rasya, yang berarti rahasia indah dari langit. Ia tumbuh sehat, hangat, dan penuh tawa. Warga kota yang dulu menatap aneh kini sering datang membantu, membawa hadiah, menyumbang pakaian bayi. Cinta Hanafi, Amara, dan Myrna bukan lagi rahasia. Kisah mereka kini jadi legenda, bukan karena keanehan tubuh, tapi karena keberanian hati. Mereka telah membuktikan, cinta, bila tulus dan diperjuangkan, bisa melahirkan keajaiban. Waktu berjalan, di senja yang tenang, Hanafi duduk bersama putrinya di depan rumah, sementara Amara dan Myrna membaca buku dongeng dengan dua suara yang berbeda, namun penuh kasih. Rasya tidak pernah merasa kehilangan apapun, karena ia memiliki satu tubuh yang penuh pelukan, dua kepala yang saling menyayanginya, dan satu ayah yang selalu melindungi. Dunia masih berbicara, tapi keluarga kecil itu tak lagi peduli. Mereka telah menulis kisahnya sendiri, dengan darah, air mata, dan cinta yang abadi. Terima kasih untuk para penonton YouTube tercinta yang telah mengikuti kisah luar biasa ini dari awal hingga akhir. Setiap dukungan kalian adalah semangat untuk kami terus menghadirkan cerita-cerita yang menyentuh hati. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan bagikan kisah ini agar semakin banyak yang percaya bahwa cinta sejati itu ada dalam bentuk apapun. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan ingat, kalian dicintai, apapun wujud kalian.